Kisah diawali dari seorang cantik yang bernama Bo. Ini rarainya yang sedang diwawancarai tentang apa yang dialaminya beberapa hari lalu. Cerita bermula ketika Bo berkunjung ke sebuah gym dan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Miu. Ini sosoknya. Setelah Bo gelut dengan si Miu, dia melihat potensi bakatnya menjadi seorang pelatih tinju dan berniat mengundang Miu ke klubnya. Sesampainya di tempat latihan, Miu bertemu dengan adiknya Bo yang bernama Ditch. Ini rarainya. Miu pun memutuskan untuk tinggal di sana, dan karena malam itu adalah ulang tahun Bo yang ke-30, Miu berniat mengadakan pesta dan mengundang teman-temannya Bo. Namun tidak jadi karena Bo tidak punya teman. Keesokan paginya, Bo dan Miu pun melakukan pekerjaannya melatih para pria leto yang sedang putus cinta dan membicarakan tentang beberapa mantannya si Miu. Ditch juga menjelaskan tentang cara kerja tempat itu, yang dimana jika kalian berada di tempat itu selama 50 jam dapat bertanding langsung dengan si kembar Lara dan mendapatkan pujian para gadis-gadis. Bertepatan sore hari itu ada seorang siswa yang telah mencapai 100 jam berada di sana, dan jika itu terjadi dia akan mendapatkan pertarungan bebas dengan si Bo. Dan ya, itulah yang akan kalian dapat setelah 100 jam berada di sana. Setelah itu Bo pun memasak sambil merayu seorang murid di sana dan bermesra-mesraan bersama. Singkat cerita, malam pun tiba. Ditch dan seorang temannya pun mabar dan membicarakan tentang bisnis online, namun semuanya tidak dapat realisasikan karena mereka tidak punya modal. Keesokan paginya, Ditch yang sedang menelpon temannya didatangi oleh si Miu dan menanyakan tentang masa lalu kakaknya. Ditch pun menceritakan semua kepada si Miu, yang ternyata Bo punya satu sahabat sejak kecil yang bernama Titi. Namun semuanya harus berakhir setelah Titi merebut pacarnya Bo, dan Titi pun harus diusir dari klub. Karena mendengar cerita sedih itu, Miu pun mengadakan pesta ultah Bo yang ke-30 dan mengundang semua murid-muridnya. Bo yang kesal karena pesta itu pun memutuskan untuk keluar dan mencari adiknya. Di sisi lain, Titi dan Albert pacarnya juga hadir ke pesta itu dan berniat mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan Bo hadiah. Titi juga memutuskan untuk meminta maaf kepada si Bo dan berniat menjadikannya sahabat lagi. Bo pun setuju dengan hal itu, namun dengan satu syarat, mereka harus menghadiri pestanya dan bertahan hingga selesai. Bo pun mengajak semua teman Miu untuk menggoda si Albert dan membuat Titi menderita karena Albert digoda oleh banyak wanita. Titi yang kesal pun memutuskan untuk keluar dan menyendiri. Bo yang kasihan kepada Titi pun menghampirinya dan berbincang-bincang tentang masa lalu dan persahabatannya. Ditch dan Miu yang penasaran pun menguping dan mendengarkan cerita mereka berdua. Namun saat Bo berbicara tentang hubungan Miu dengannya hanya sebatas hubungan kerja, Miu pun mendatanginya dan memutuskan untuk tidak bekerja di sana lagi dan meninggalkan si Bo. Sesampainya di dalam, pesta sudah bubar karena digerebek beberapa orang, dan baku hantam pun tidak dapat terhindarkan lagi. Karena skill dan kerjasama dari mereka bertiga, mereka pun berhasil melumpuhkan para pengganggu dan membuat mereka babak belur dan lari kocar-kacir. Namun tanpa mereka sadari, aksi mereka direkam oleh seorang yang bernama Zook dan memutuskan untuk memperkerjakan mereka menjadi bodyguardnya dengan bayaran $2.000 per bulan. Karena tergiur, Miu dan Titi pun memutuskan untuk ikut. Bo yang tadinya tidak mau ikut pun terpaksa ikut karena uang hasil tabungannya selama ini dicuri oleh salah satu temannya, Ditch. Keesokan harinya, mereka yang sudah siap pun langsung berangkat ke kampung halamannya si Charji. Sesampainya di sana, mereka pun langsung selfie, namun semua HP mereka disita oleh Zook dan mereka mendapatkan seorang pelayan dark yang bernama Ami yang akan melayani mereka dan menemani ketika berada di Malaysia. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menggunakan limo menuju ke hotel sambil party dan berjanji untuk bersahabat ketika berada di sana. Sebelum sampai di hotel, mereka pun memutuskan untuk mampir ke sebuah taman di sana, berfoto-foto, bersukaria, makan-makan, dan mereka juga dapat membuat Ami mengeluarkan cepat aslinya. Di sisi lain, Zook sedang berada di tempat terpencil untuk menemui bosnya dan meminta sejumlah uang kepadanya untuk dapat melancarkan aksinya. Kembali ke Po yang sudah sampai di hotel, namun setelah melihat kamar tersebut, Po mendatangi resepsionis dan berhasil merubah kamar reguler itu menjadi kamar VIP. Mereka pun berpesta di sana, mandi-mandi dan mempersiapkan diri untuk acara besok. Tak lama kemudian, Ami pun datang dengan beberapa pakaian untuk mereka. Namun karena bosan dengan penampilan Ami, mereka pun menandaninya agar cantik jelita. Namun setelah Miu membuka isi tasnya, Ami pun langsung pergi ke toilet dan mengubah penampilannya seperti semula. Setelah
Setelah mengubah penampilannya, Ami pun mengajak mereka bertiga ke sebuah klub malam yang bernama Midnight Cowboys karena rencana akan diadakan sebuah acara di sana. Sesampainya di sana, mereka bertiga dibawa ke sebuah kamar khusus dengan 3 cowok cool di sana. Di sana mereka diajak curhat dan minum-minum, namun karena tidak jadi diadakan acara di sana, mereka bertiga pun dibawa menggunakan van ke sebuah tempat yang dipenuhi anjing dan mereka dipaksa bertarung bebas pertarungan sampai mati di sebuah klub di sana. Miu pun disuruh maju duluan, namun karena Miu sangat ketakutan dan tidak emosi, Miu pun dapat dikalahkan dengan mudahnya. Titi pun maju ke ring untuk melanjutkan perjuangan si Miu, namun setelah memberikan beberapa perlawanan, Titi juga harus tumbang dengan beberapa luka serius di tubuhnya. Po yang sudah sangat emosi pun mempersiapkan diri sampai merobek roknya, namun karena Po melawan 3 orang sekaligus sambil melindungi kedua temannya, Po pun harus tumbang dengan luka yang cukup parah. Mereka bertiga yang pingsan pun kemudian diseret ke sebuah penjara. Di sana mereka dijaga oleh 2 orang kekar yang terus mengawasi mereka. Mereka bertiga pun membicarakan tentang pengalaman mereka sambil mengobati luka-lukanya dan juga membuat rencana untuk dapat keluar dari tempat itu berbekal petunjuk dari Ami. Dan setelah salah satu dari penjaga tergoda, Titi dengan skillnya dapat melumpuhkan si penjaga, mengambil kuncinya dan berhasil kabur dari sana. Setelah berhasil kabur dari penjara, mereka malah dikejar oleh beberapa orang. Yang untungnya Ami berada di sana dan menahan beberapa orang yang mengejar mereka. Namun karena kejadian itu, Ami harus tertimpa sebuah rak besi hingga tewas seketika. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka malah kembali ke ring tinju dan dikepung oleh banyak pria. Namun karena sudah mendapatkan power persahabatan, mereka pun dapat menahan dan melumpuhkan beberapa dari mereka. Po yang melihat Zhou ingin kabur pun memutuskan untuk mengejarnya. Yang untungnya dengan sisa-sisa dari buffnya, Po pun berhasil melumpuhkan Zhou dan Zhou pun harus mati di tangan si bos. Dengan sekali tamparan saja Po langsung terkapar dan dicekik oleh si bos, dan dengan mudahnya Po dilempar kembali ke ring dan pingsan seketika. Si bos pun menyuruh semua anak buahnya untuk pergi dan memutuskan untuk menghadapi mereka bertiga sendirian. Karena si bos tidak punya rasa sakit, Titi dan Miu pun dibuat sangat kewalahan saat melawannya. Keadaan mulai berbalik sampai dapat melumpuhkan si bos saat Po tersadar dan setelah melumpuhkan si bos, mereka pun memutuskan untuk membebaskan semua tahanan yang ingin diperjualbelikan. Karena kejadian itu, mereka bertiga pun dijuluki sebagai pahlawan sampai diundang di acara TV untuk diwawancarai. Tamat. Ending yang sangat menunjukkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, entahlah, saya juga kurang tahu itu. Ding, persahabatan dapat mengalahkan segalanya. Itu. Saya San mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe dan adios.